Pernah nggak sih, kamu merasa dunia ini makin kacau? Seperti setiap hari ada saja berita buruk yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Rasanya, kayak ada kekuatan besar yang sengaja bikin semuanya berantakan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengatur semua kekacauan ini, membuat kita merasa tidak berdaya. Korupsi di mana-mana, ketidakadilan merajalela, orang baik malah tertindas. Setiap hari kita melihat berita tentang skandal politik, kejahatan yang tidak dihukum, dan ketidakadilan yang terus berlanjut. Aku bukan orang suci, tapi pertanyaan ini selalu muncul di kepalaku. Kenapa semua ini bisa terjadi? Apakah ada kekuatan jahat yang mengendalikan dunia ini? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Apakah ini ujian bagi kita, atau ada alasan lain yang lebih dalam yang kita belum pahami? Kenapa Tuhan seperti diam saja melihat dunia ini dikuasai oleh iblis? Apakah kita telah ditinggalkan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar? Di video kali ini, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini. Aku gak akan kasih kamu jawaban yang manis-manis. Kita akan melihat kenyataan yang pahit dan mencoba mencari makna di balik semua ini. Aku ajak kamu untuk berpikir kritis, melihat sisi gelap dunia, dan mempertanyakan lagi apa yang selama ini kita yakini. Kita sering melihat orang jahat, koruptor, bahkan pembunuh, hidup enak tanpa hukuman. Sementara orang baik, yang rajin beribadah, malah diuji dengan berbagai cobaan. Apakah ini berarti Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan membiarkan kejahatan menang? Sebelum kita menyimpulkan, kita perlu memahami satu hal, dunia ini bukanlah surga. Dunia ini diciptakan dengan hukum alam dan kebebasan memilih. Manusia diberi pilihan, berbuat baik atau jahat. Dan sayangnya, seringkali manusia memilih jalan yang salah. Alkitab dengan jelas menggambarkan iblis sebagai penguasa dunia ini. Dia menawarkan kekuasaan, kekayaan, dan kesenangan duniawi untuk menjerat manusia. Ingat kisah Yesus digoda di padang gurun? Iblis menawarkan kekuasaan atas seluruh kerajaan dunia. Ini menunjukkan bahwa iblis memang punya pengaruh besar di dunia ini. Tapi ingat, iblis bukanlah Tuhan tandingan. Dia hanya makhluk ciptaan yang memberontak. Kuasa iblis terbatas. Dia hanya bisa membisikkan godaan dan menjerat manusia yang lemah imannya. Meskipun kejahatan tampak merajalela, kita sering merasa dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk kota, di mana suara sirene polisi dan kerumunan yang gelisah menjadi pemandangan sehari-hari, kita mungkin bertanya-tanya di mana Tuhan berada. Namun, jangan pernah ragukan kedaulatan Tuhan. Di balik semua ini, ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja. Tuhan selalu hadir, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Dia tetap berkuasa atas langit dan bumi. Dari puncak gunung yang menjulang tinggi hingga cakrawala yang luas, semuanya berada di bawah kendalinya. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, bukan berarti Dia tidak peduli. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap harapan yang kita gantungkan, semuanya didengar oleh-Nya. Dia punya rencana besar yang tidak selalu kita pahami. Seperti pemain catur yang bijak, Tuhan melihat langkah-langkah jauh ke depan. Setiap langkah yang diambilnya memiliki tujuan yang lebih besar. Tuhan melihat langkah-langkah jauh ke depan. Dia memahami setiap detail dan konsekuensi dari setiap tindakan. Dia bisa membiarkan sesuatu terjadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Seperti petani yang menanam benih, Tuhan menanam harapan dan rencana di dalam hidup kita, yang akan tumbuh dan berkembang seiring waktu. Jadi, jangan pernah berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. Setiap halaman kitab suci, setiap doa yang kita ucapkan, semuanya adalah bukti bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dia selalu ada, mengawasi kerja di balik layar. Seperti malaikat yang menjaga kita, Tuhan selalu hadir, memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Bab 4. Tetap teguh di tengah ketidakadilan. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa tetap kuat dan berpegang pada iman kita, meskipun menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan di dunia ini. Hidup di dunia yang penuh ketidakadilan memang tidak mudah. Setiap hari, kita mungkin melihat atau mengalami sendiri ketidakadilan yang membuat hati kita terluka. Kita bisa saja merasa marah, penuh dengan kemarahan yang membara di dalam dada kita, kecewa, bahkan putus asa. Rasa putus asa itu bisa membuat kita merasa sendirian dan tidak berdaya. Tapi, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan.
kita harus ingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bersama kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita. Teruslah berdoa, mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Doa adalah senjata kita yang paling kuat dalam menghadapi ketidakadilan. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Kepahitan hanya akan membuat kita semakin jauh dari kedamaian. Sebaliknya, jadilah terang di tengah kegelapan. Lakukanlah kebaikan, sekecil apapun, untuk melawan kejahatan di sekitar kita. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar untuk melawan kejahatan di sekitar kita. Dengan melakukan kebaikan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat iman kita sendiri, dan menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan selalu menang atas kejahatan. Bab 5 Tuhan, apakah Engkau melihat? Pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak kita. Tuhan, apakah Engkau melihat penderitaan kami? Apakah Engkau peduli? Jawabannya adalah ya. Tuhan melihat dan merasakan setiap air mata kita. Dia tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan umatnya. Tapi kita harus ingat, cara Tuhan bekerja tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dia mungkin tidak langsung menghentikan badai, tapi Dia akan memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Bab 6. Misteri Jalan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung menghentikan kejahatan di pemerintahan? Jujur, aku tidak punya jawaban pasti. Ini adalah misteri Tuhan yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Mungkin Tuhan ingin memberi manusia kesempatan untuk bertobat, atau mungkin Dia sedang menguji iman dan kesabaran kita. Yang pasti, Tuhan punya alasan untuk segala sesuatu. Bab 7 Alkitab mengajarkan bahwa suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Kerajaan itu akan penuh dengan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Pemerintahan dunia saat ini hanyalah sementara. Fokus kita bukanlah untuk merebut kekuasaan dunia, tapi untuk membangun kerajaan Allah di dalam hati kita dan di sekitar kita. Bab 8. Melawan iblis dengan cara yang benar. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus merespon pemerintahan yang bobrok? Melawan dengan kekerasan? Melakukan kudeta? Bukan. Senjata kita bukanlah senjata duniawi, tapi senjata rohani, doa, puasa, dan firman Tuhan. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin, agar mereka diberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Kita juga perlu hidup jujur dan adil, menjadi teladan bagi orang lain. Bab 9. Kekuasaan dunia fana, kekuasaan Tuhan kekal. Jangan tertipu dengan gemerlap kekuasaan dunia. Semua itu hanya sementara. Kekuasaan sejati hanya ada di tangan Tuhan. Fokuslah untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Karena pada akhirnya, hanya kerajaan Allah yang akan bertahan selamanya. Bab 10. Mengapa Tuhan mengizinkan? Sebuah perspektif. Tuhan mengizinkan iblis berkuasa untuk menguji iman kita, untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar, dan untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Ingat, iblis bukanlah lawan yang seimbang bagi Tuhan. Tuhan bisa saja melenyapkan iblis dalam sekejap, tapi Dia memilih untuk bersabar, memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Pertanyaan tentang Tuhan, iblis, dan pemerintahan dunia ini kompleks dan penuh misteri. Tapi yang jelas, aku percaya Tuhan itu baik. Dia punya rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Jadi, daripada terus bertanya kenapa, lebih baik kita fokus untuk membangun iman kita, melakukan kebaikan, dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini.